Charles André Joseph Marie de Gaulle lahir pada tanggal 22 November tahun 1890 di Lille, kota industri di utara Prancis. Ia lahir dalam keluarga Katolik yang nasionalis dan konservatif. Ayahnya, Henri de Gaulle, adalah seorang guru sastra dan sejarah yang menanamkan nilai disiplin, kehormatan, dan cinta tanah air pada anak-anaknya sejak kecil. Keluarga de Gaulle bukan aristokrat, tetapi mereka memelihara rasa harga diri tinggi sebagai kaum terdidik dan religius. Sejak remaja, de Gaulle telah menunjukkan ketertarikan besar pada sejarah militer. Di usia 18 tahun, ia diterima di Akademi Militer Saint-Cyr, institusi prestisius setara West Point di Amerika Serikat atau Sandhurst di Inggris. Di sanalah, de Gaulle mulai membentuk karakter sebagai pemikir militer dan patriot sejati. Di antara rekan-rekannya, ia dikenal sebagai kadet yang pendiam tapi keras kepala, idealis, dan memiliki ambisi besar. Ia pernah berkata bahwa suatu hari ia akan menyelamatkan Perancis dari kehancuran. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, de Gaulle bertugas sebagai letnan dalam Resimen Infanteri ke-33 yang dipimpin oleh Kolonel Philippe Pétain, sosok yang kelak menjadi tokoh kunci dalam hidupnya. Di medan perang, de Gaulle menunjukkan keberanian luar biasa, namun tak luput dari luka-luka. Pada tahun 1916, dalam pertempuran Verdun yang brutal, ia ditangkap oleh tentara Jerman setelah terluka dan pingsan di medan tempur. Selama 2 tahun ia menjadi tawanan perang, dan 5 kali mencoba melarikan diri, semuanya gagal. Selama masa penahanan itu, de Gaulle menghabiskan waktu menulis dan merenung. Ia mulai merumuskan gagasan-gagasan tentang masa depan militer Prancis, mencatat bahwa perang modern telah berubah drastis dan tentara Prancis tidak siap menghadapinya. Pasca perang, de Gaulle kembali bertugas dan menjadi bagian dari staf umum militer, namun bukan sebagai jenderal lapangan, melainkan sebagai penulis dan pemikir strategis. Ia menerbitkan beberapa buku penting seperti La Discothèse l'ennemi pada tahun 1924 dan terutama Vers l'armée de métier pada tahun 1934, di mana ia mengusulkan pembentukan angkatan bersenjata profesional dan mekanis yang mengandalkan tank, kendaraan lapis baja, dan serangan cepat. Gagasannya dianggap terlalu modern, bahkan naif oleh banyak jenderal senior Prancis, yang masih terpaku pada konsep pertahanan statis seperti Maginot Line. Ironisnya, Jerman Nazi justru membaca dan menerapkan sebagian pemikiran de Gaulle dalam strategi Blitzkrieg mereka. Pada titik ini, de Gaulle adalah seorang kolonel yang frustrasi. Ia tahu bahwa Perancis sedang menuju kehancuran, tapi suaranya kalah oleh ketakutan politisi dan konservatisme militer. Ia terus melawan dari balik meja dan pena, bukan dari kursi kekuasaan. Saat Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939, de Gaulle akhirnya mendapat kesempatan bertempur. Ia diangkat sebagai komandan brigade tank dan melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Jerman di Montcornet pada Mei tahun 1940. Serangan itu tidak berhasil menghentikan invasi, tetapi memberi harapan bahwa tidak semua militer Prancis menyerah begitu saja. Namun kekalahan Prancis tak terhindarkan. Dalam hitungan minggu, Wehrmacht menggulung pasukan sekutu dan memaksa pemerintah Prancis mundur. Pada tanggal 17 Juni tahun 1940, Marshal Pétain, guru lama de Gaulle, mengumumkan niat untuk menyerah dan menjalin kerjasama dengan Jerman. Bagi de Gaulle, ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap martabat bangsa. Menolak tunduk, de Gaulle terbang ke London dengan bantuan Inggris. Hanya beberapa jam sebelum Gestapo mencarinya. Dalam pengasingan, ia memutuskan satu hal yang akan mengubah sejarah Prancis selamanya. Ia tidak akan menyerah. Pada tanggal 18 Juni tahun 1940, melalui siaran radio BBC London, Charles de Gaulle berbicara langsung kepada rakyat Prancis. Dalam pidato yang kini dikenal sebagai L'Appel du 18 Juin, ia menyatakan bahwa perang belum selesai dan mengajak rakyat Prancis untuk terus melawan. Prancis telah kalah dalam pertempuran, tetapi Prancis belum kalah dalam perang. Pidato ini nyaris tak terdengar di tanah airnya yang dikuasai Nazi, namun memiliki dampak psikologis luar biasa. Ia menjadi simbol harapan dan perlawanan. Sejak saat itu, lahirlah La France Libre, gerakan militer politik yang tidak mengakui legitimasi rezim Vichy. Namun jalan tidak mudah. Rezim kolaborator di Vichy, yang dipimpin Pétain,
mengecap de Gaulle sebagai pengkhianat dan menjatuhkan hukuman mati padanya secara in absentia. Bahkan Inggris dan Amerika Serikat awalnya lebih memilih berurusan dengan pemimpin Vichy seperti Admiral Darlan, ketimbang de Gaulle yang dianggap arogan, sulit diatur, dan tidak punya basis legal. De Gaulle harus berjuang tak hanya di medan perang, tapi juga di ruang diplomasi. Ia membentuk angkatan bersenjata Prancis bebas di Afrika dan Timur Tengah, dan perlahan-lahan mendapat dukungan internasional, meski sering berselisih dengan Churchill dan Roosevelt yang menganggapnya terlalu keras kepala dan penuh ego. Namun itulah de Gaulle, ia lebih memilih mati dalam kehormatan, daripada hidup dalam kompromi. Ketika invasi sekutu ke Normandia dimulai pada Juni tahun 1944, pasukan Prancis bebas ikut terlibat. Setelah Paris dibebaskan dari pendudukan Nazi, de Gaulle tiba di ibu kota dengan langkah tegas, dan berjalan tanpa pengawal di Champs-Élysées, diiringi sorak-sorai rakyat yang menangis haru. Bagi mereka, de Gaulle bukan hanya pemimpin, tapi lambang martabat yang dipulihkan. De Gaulle membentuk pemerintahan sementara Republik Prancis. Ia menetapkan reformasi sosial dan ekonomi penting, pemberian hak pilih kepada perempuan, nasionalisasi sektor penting, dan penataan ulang negara. Namun ia tidak tertarik menjadi diktator. Saat sistem multipartai mulai menciptakan kekacauan politik, ia mulai kehilangan kesabaran. Pada Januari tahun 1946, Charles de Gaulle mengejutkan semua pihak dengan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia kecewa pada sistem parlementer yang terlalu lemah, penuh tarik ulur antar partai, dan tidak mampu memberi kepemimpinan tegas. Ia tidak ingin sekadar menjadi raja boneka dalam republik yang tidak stabil. Ia kembali ke desa kecil Colombey-les-Deux-Églises, dan menyepi dari panggung politik. Banyak yang mengira perannya telah selesai. Namun sejarah belum selesai menulis tentangnya. Prancis kelak akan kembali mencarinya, saat krisis besar datang kembali. Charles de Gaulle bukanlah pemimpin yang muncul dari kenyamanan atau kekuasaan politik. Ia muncul dari reruntuhan, dari kekalahan, dari pengkhianatan bangsanya sendiri. Tapi dari puing-puing itu, ia membangun kembali martabat Prancis, bukan dengan kompromi, tapi dengan keyakinan teguh bahwa bangsa besar tak boleh tunduk oleh rasa takut. Tahun 1958, Prancis kembali berada di ujung jurang krisis nasional. Tapi bukan ancaman dari luar yang mengguncang negeri itu, melainkan dari dalam, dari wilayah kolonialnya sendiri, Aljazair. Sejak tahun 1954, perang brutal pecah antara pasukan kolonial Prancis dan Front Pembebasan Nasional Aljazair, yang menuntut kemerdekaan penuh. Perang ini bukan hanya konflik militer, tapi juga krisis moral. Tentara Prancis dituduh melakukan penyiksaan sistematis, dan opini publik di Prancis sendiri mulai terbelah. Sebagian ingin mempertahankan koloni, sebagian lagi menilai sudah waktunya melepaskan. Pada Mei tahun 1958, terjadi pemberontakan militer di Aljazair. Para jenderal kolonial dan kelompok nasionalis sayap kanan tak percaya pada pemerintahan sipil yang lemah di Paris, menuntut agar Charles de Gaulle kembali memimpin. Mereka percaya hanya dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kehormatan Prancis dan mencegah pengkhianatan terhadap Aljazair. Meski awalnya diam, de Gaulle akhirnya menyatakan bersedia kembali jika diberi kekuasaan penuh untuk membentuk pemerintahan baru. Di tengah kekacauan dan tekanan dari militer, parlemen akhirnya menyetujuinya. Pada tanggal 1 Juni tahun 1958, Charles de Gaulle secara resmi menjadi Perdana Menteri, dengan mandat luas untuk menyusun konstitusi baru. Perancis pada saat itu masih berada dalam Republik keempat, sebuah sistem parlementer yang rapuh, di mana pemerintahan bisa berganti dalam hitungan bulan karena tarik ulur antar partai. Bagi de Gaulle, sistem seperti itu tidak cocok untuk negara besar dengan tantangan geopolitik yang kompleks. Pada September tahun 1958, rancangan konstitusi baru diajukan kepada rakyat dalam sebuah referendum. Hasilnya tegas, lebih dari 80% pemilih mendukung, dan lahirlah Republik kelima, dengan kekuasaan eksekutif yang sangat diperkuat. Dalam sistem baru ini, Presiden menjadi kepala negara sekaligus pengendali kebijakan luar negeri dan pertahanan. Pemerintah lebih stabil dan tidak mudah tumbang akibat konflik parlementer. Rakyat diberi suara langsung untuk memilih presiden yang dimulai tahun 1962.
pada tanggal 21 Desember tahun 1958. Charles de Gaulle dilantik sebagai Presiden Prancis pertama dalam Republik kelima, membawa visi stabilitas, kekuatan nasional, dan kemandirian mutlak dari pengaruh asing. Dalam suasana Perang Dingin, dunia terbagi dalam dua blok besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, de Gaulle menolak tunduk pada dikotomi ini. Ia menolak Prancis menjadi pion dalam catur geopolitik Amerika. De Gaulle mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial tapi tegas. 1. Prancis mengembangkan senjata nuklir sendiri, tanpa bergantung pada payung nuklir Amerika. 2. Menolak dominasi NATO atas kebijakan militer Prancis. Tahun 1966, ia secara resmi menarik Prancis dari struktur komando militer NATO. Meskipun tetap menjadi anggota politik, semua markas NATO dipindahkan dari Paris ke Brussel. Lebih dari sekadar kebijakan, ini adalah pernyataan keras bahwa Prancis adalah negara besar yang berdiri setara, bukan pengikut Amerika. Ia juga memperluas hubungan dengan negara-negara dunia ketiga dan bahkan menjalin kontak terbatas dengan Blok Timur. Dalam pidatonya yang terkenal di Kamboja pada tahun 1966, ia mengkritik keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam. Di tengah bipolaritas global, de Gaulle memilih jalan independen, satu-satunya pemimpin Barat yang berani melakukannya secara terbuka. Meski di panggung dunia de Gaulle tampil gagah, di dalam negeri badai mulai menggelora. Tahun 1968, mahasiswa Prancis melakukan demonstrasi besar-besaran yang dipicu isu pendidikan, kebebasan sipil, dan ketidakpuasan terhadap otoritarianisme negara. Gerakan ini meluas menjadi pemogokan nasional, buruh turun ke jalan, pabrik lumpuh, bahkan ekonomi hampir kolaps. Lebih dari 10 juta orang melakukan mogok. Ini bukan sekadar gerakan sosial, ini ancaman revolusi. De Gaulle, yang saat itu berusia hampir 78 tahun, tampak goyah. Ia sempat menghilang diam-diam ke markas militer di Jerman untuk memastikan dukungan tentara. Ketika ia kembali, ia menyerukan pemilihan umum baru dan berhasil meraih kemenangan telak. Tapi fondasi kekuasaannya sudah retak. Pada tahun 1969, ia mengusulkan referendum reformasi sistem senat dan desentralisasi kekuasaan daerah. Hasilnya, rakyat menolak. Sebagai prajurit dan demokrat sejati, de Gaulle tidak mencari alasan. Ia mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 28 April tahun 1969. Ia pergi tanpa drama, tanpa upaya mempertahankan kekuasaan. Setelah mundur, de Gaulle kembali ke rumahnya di desa kecil Colombey-les-Deux-Églises. Ia menolak semua wawancara dan undangan resmi. Ia menulis memoir, menyelesaikan bagian terakhir dari Memoires d'Espoir sebelum akhirnya wafat karena serangan jantung pada tanggal 9 November tahun 1970. Ia dimakamkan tanpa upacara kenegaraan megah, sesuai keinginannya. Namun rakyat Prancis dan dunia mengenangnya sebagai arsitek Prancis modern. Warisan de Gaulle bukan hanya bangunan institusi, tetapi sikap politik, bahwa negara harus punya harga diri, bahwa kedaulatan nasional adalah mutlak, bahwa pemimpin sejati harus bersedia mundur ketika rakyat tidak lagi memberinya mandat. Puluhan tahun setelah kematiannya, pengaruh de Gaulle tetap hidup. Gaya kepemimpinan Gaullisme, yaitu kuat, nasionalis, tidak tunduk pada kekuatan asing, masih menjadi acuan politikus kanan dan tengah di Prancis. Presiden seperti Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, hingga Emmanuel Macron, semua mengklaim warisan moral atau strategis dari de Gaulle. Bahkan di luar Prancis, banyak pemimpin melihat pada de Gaulle sebagai model kepemimpinan nasional yang berani berbeda, tak takut mengambil keputusan tak populer, dan berpegang pada prinsip.